Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Sudirman dengan NIM 020424111174. Saya dari kelas 1D Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi, yaitu Ibu Sumiati Rasyid. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan barisan dan deret dalam bidang ekonomi. Penerapan barisan dan deret dalam bidang ekonomi dan bisnis sering kita temukan, terutama pada bidang keuangan. Bidang keuangan ini meliputi prosedur untuk mengkombinasikan antara tingkat bunga dan pertimbangan waktu ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang dialamatkan pada pembayaran pinjaman. Nilai dari berbagai aset keuangan dan strategi investasi. Dalam analisis bidang keuangan, biasanya yang mewakili variabel bebas adalah nilai dari periode waktu dan tingkat bunga. Sedangkan yang mewakili variabel terikat adalah ukuran nilai rupiah yang berupa nilai dari suatu perkiraan, baik nilai masa depan maupun nilai sekarang. Pembayaran periodik yang dibutuhkan dalam suatu perkiraan atau pembayaran per periode dari suatu pinjaman. Untuk memperoleh nilai-nilai perkiraan dari variabel yang telah disebutkan di atas, biasanya kita gunakan kalkulator tangan dengan berdasarkan rumus yang digunakan. Oke, di sini kita akan memasuki option B, yaitu bunga sederhana dan potongan sederhana. Bunga dalam teori bisnis merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan ketika kita menggunakan uang. Kita membayar bunga kepada pihak bank jika kita meminjam uang dari bank tersebut. Sebaiknya pihak bank membayar bunga kepada kita bila kita menginvestasikan uang berupa tabungan dan deposito di bank. Selanjutnya, jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan di bank disebut modal awal atau pinjaman pokok. Jadi, bunga dilihat dari suatu pihak merupakan pendapatan, tetapi di lain pihak sebagai biaya atau beban. Misalkan, investasi dari P rupiah dan jika I adalah tingkat bunga tahunan, maka pendapatan bunga pada akhir tahun pertama adalah PI. Sehingga nilai akumulasi dari P adalah P tambah PI. Pada akhir tahun kedua, nilai akumulasi adalah P tambah P dalam kurung 2I pada tahun ketiga. Nilai akumulasi dari P adalah P tambah P dalam kurun 3I dan seterusnya sampai tahun ke-N. Yang terakumulasi adalah P tambah P dalam kurung IN. Pendapatan hanya dari modal awal saja. Metode ini disebut bunga sederhana atau simple interest dan dapat dinyatakan dengan rumus I sama dengan P PIN, di mana I jumlah pendapatan bunga, P sama dengan pinjaman pokok, I tingkat bunga tahunan, N jumlah tahun. Kemudian untuk memperoleh nilai dari modal awal P rupiah yang terakumulasi di masa depan pada akhir tahun ke-N, yang biasanya dilambangkan dengan Fn adalah modal awal P ditambah dengan semua pendapatan bunga selama periode waktu atau N. Hal ini ditulis dengan rumus Fn sama dengan P tambah PIN atau Fn sama dengan P dalam kurung 1 IN. Oke, contoh soal 1 dari bunga sederhana yaitu: hitunglah pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa depan dari jumlah uang sebesar 20 juta yang diinvestasikan di bank selama 6 tahun dengan bunga 30% per tahun. Penyelesaian. Diketahui
pinjaman pokok atau P itu 20 juta. Rumusnya I sama dengan PIN. Jumlah tahun atau N 6. Tingkat bunga tahunan atau I sama dengan 30% per tahun. Jumlah pendapatan bunga I sama dengan 20 juta. Dalam kurung 0,3. 0,3 ini dipecahkan dari tingkat bunga tahunan yaitu 30%. Diubah jadi kayak 0,3. Terus 6 ini didapat dari jumlah tahunan. I sama dengan 7.200.000. 7.200.000 ini didapatkan dari 20 juta kali 0,36. Nilai yang terakumulasi di masa depan pada tahun ke-6 adalah 20 juta tambah 7.200.000 sama dengan 27.200.000. Jadi uang yang diterima sebanyak 27.200.000 pada tahun ke-6. Namun dalam kebanyakan transaksi bisnis atau keuangan kita perlu juga untuk memperkirakan nilai sekarang dari suatu nilai masa depan pada sejumlah uang tertentu. Contoh, seseorang akan mempunyai uang sebanyak 27.200.000 dan tingkat bunganya 30% per tahun. Jadi jumlah 27.200.000 mempunyai nilai sekarang yaitu 20 juta. Proses yang dipakai untuk memperoleh nilai sekarang dari suatu nilai masa depan tertentu disebut sebagai potongan sederhana. Apabila nilai dari masa depan atau Fn, tingkat bunga atau I, dan jumlah tahun atau N telah diketahui, maka rumus untuk memperoleh nilai sekarang atau P adalah sebagai berikut. P sama dengan Fn per 1 tambah IN atau P sama dengan Fn 1 per 1 tambah IN. Contoh kedua dari bunga sederhana, soalnya Dila ingin mengetahui berapa banyak nilai uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini jika tingkat bunga di bank per tahun 16%, bukan bunga majemuk, supaya pada akhir tahun kelima nilai uangnya 30 juta. Penyelesaian diketahui 4 sama dengan 30 juta. I sama dengan 16% atau 0,16. N-nya 5 per tahun. Rumusnya P sama dengan Fn per 1 tambah IN. P sama dengan 30 juta per 1 tambah 0,16 dalam kurung 5. Oke, 1 ini diambil dari rumus, diturunkan. 0,16 diambil dari I, 5-nya diambil dari N. 30 juta sama dengan 30 juta per 1,8. 1,8 ini didapat dari 0,16 kali 5. Jadi totalnya 16.666.666.67 yang didapatkan dari 30 juta dibagi 1,8. Jadi sebanyak 16.666.666.67 uang yang harus diinvestasikan agar bisa mencapai 30 juta. Akan memasuki option C, yaitu bunga majemuk. Misalkan suatu investasi dari P-Rupiah pada tingkat bunga I per tahun, maka pendapatan bunga pada tahun pertama adalah PI. Selanjutnya nilai
Investasi akhir tahun pertama akan menjadi P tambah PI sama dengan P dalam kurung 1 tambah I. Hasil dari P dalam kurung 1 tambah I dianggap sebagai modal awal pada permulaan tahun kedua dan pendapatan bunga yang diperoleh. P dalam kurung 1 tambah I plus I sehingga hasil nilai investasi pada akhir tahun kedua adalah P dalam kurung 1 kurang I tambah P dalam kurung 1 tambah I. Jadi I sama dengan P tambah PI tambah PI tambah PII sama dengan P dalam kurung 1 tambah 2I tambah I per 2 sama dengan P dalam kurung 1 tambah I per 2. Selanjutnya hasil dari P dalam kurung 1 tambah I dianggap sebagai modal awal pada permulaan tahun ketiga dan pendapatan bunga yang diperoleh adalah P dalam kurung 1 tambah I pangkat 2 I sehingga total investasi pada akhir tahun ketiga adalah P dalam kurung 1 tambah I pangkat 2 tambah P dalam kurung 1 tambah I pangkat 2 I sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat 2 dalam kurung 1 tambah I sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat 3 dan seterusnya sampai pada tahun ke-n. Dengan demikian, rumus umumnya adalah Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat n, di mana n adalah nilai masa depan, P adalah nilai sekarang, I adalah bunga per tahun, N adalah jumlah tahun. Jadi bila pendapatan bunga diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulaan tahun atau periode disebut dengan bunga majemuk atau compound interest. Pendapatan bunga dari metode bunga majemuk ini setiap tahun akan meningkat jumlahnya. Hal ini dikarenakan modal awalnya setiap permulaan tahun meningkat. Oke, contoh 3 dari bunga majemuk. Contoh soalnya, jika Dila mendepositokan uangnya di bank sebesar 50 juta dengan tingkat bunga 20% per tahun dimajemukkan, berapakah nilai total deposito Dila pada akhir tahun ke-8? Dari total tersebut, berapakah bunganya? Penyelesaian. Diketahui nilai sekarang atau P itu 50 juta. Bunga per tahun atau I itu 20% per tahun. Jumlah tahun atau N sama dengan 8. Fn ada atau nilai masa depan I sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N. F sama dengan 50 juta dalam kurung 1 tambah 0,2 pangkat 8. Oke, satu ini didapatkan dari rumus diturunkan. Terus 0,2 ini dari bunga per tahun 20%. Terus 8-nya diambil dari jumlah tahun atau N. Lanjut F8, 50 juta dalam kurung 1,20 pangkat 8. Oke, satu ini diturunkan dari atasnya, 20 ini diambil dari bunga per tahun atau I, terus 8 ini diambil dari jumlah tahun. Terus F8 sama dengan 50 juta dalam kurung 429981696, di mana ini didapatkan dari 1,20 dikalikan sebanyak 8 kali. Jadi F8 sama dengan 21490,848 adalah jumlah total depositonya. Nah, ini 21490,848 didapatkan dari 4299696
81.696 kali 50 juta. Pendapatan bunga majemuknya sebesar 214.990.848 dikurang 50 juta sama dengan 164.990.848.